Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li ummatihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, para hadirin dan hadirat, insyaallah pada hari yang berbahagia ini langsung saja kita melanjutkan pembelajaran masalah tahsinul Quran ataupun belajar tajwid, belajar Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana cara kita agar bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, sesuai dengan yang dianjurkan dalam kitab-kitab tajwid dan kitab-kitab tahsin lainnya. Taib, ini tahsin hari ini kita khususkan kepada yang baru belajar Al-Quran, yang ingin mengetahui apa arti tajwid, apa arti ini, apa arti ini. Ini dari pemula ya. Cara benar membaca Al-Quran bagi yang ingin belajar dari pertama, dari pemula. Kemarin pada video sebelumnya sudah saya buat yang bahwa cara membaca makharijul huruf, 28 makharijul huruf. Makharijul huruf itu terbagi kepada dua, ada hamas, ada jahar. Kalau makna yang hamas itu huruf-huruf yang keluar angin di saat kita baca. Ya, huruf hamas itu fa, ha, tha, ha, fa, hassahu, syakh, kha, sha, syakh, sa, ka, ta. Waktu disingkat menjadi fahassahu syakhsun sakat. Itu ya. Taib, ini langsung saja kita masuki ke dalam pelajaran tajwid. Yang pertama, makna dari tajwid. Apa arti dari tajwid? Apa makna dari tajwid? Pengertiannya apa? Makna tajwid itu membaguskan. Jawada, lafaz dasarnya jawada yujawidu tajwidan. Makna jawada itu membaguskan. Makna tahsin, hasana yuhasinu tahsinan. Bagus juga, lafaz muradif ya. Selanjutnya, ilmu tajwid ialah ilmu untuk mengetahui membaca Al-Quran dengan bagus. Ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui cara membaca Al-Quran dengan benar dan cara membaca Al-Quran dengan bagus. Jadi setiap sudah benar, insyaallah pasti bagus. Selanjutnya, belajar tajwid. Belajar tajwid disuruh agama Islam karena dengan dapat kita mengetahui membaca Al-Quran dengan bagus. Jadi hukum belajar tajwid ini pada dasar adalah wajib. Hukum dasar belajar tajwidnya adalah wajib. Kenapa? Karena kita membaca Al-Fatihah harus dengan tajwid. Al-Fatihah itu hukum membacanya apa? Wajib. Di saat kita sholat, hukum sholat wajib, hukum baca Al-Fatihah wajib. Sama dengan hukum belajar tajwid juga wajib. Kenapa? Ma la yatim wajib illa bihi fahuwa wajib dalam kaidah. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi yang wajib. Tidak sempurna kita salat kecuali dengan belajar tajwid, maka belajar tajwid menjadi wajib. Maka jika kita tidak belajar, hukumnya ya dosa. Kenapa? Karena tidak benar Al-Fatihah, tidak sah salat. Itu secara singkat. Selanjutnya, huruf ijaan. Huruf ijaan itu yaitu huruf yang 29. Ataupun ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Huruf ijaan. Huruf alif, ba, ta. Dinamakan huruf ijaan, jumlahnya 29 huruf. Dinamakan huruf ijaan, jumlahnya 29 huruf, yaitu jumlahnya ada 29 huruf. Alif, ba, ta ini dinamakan huruf ijaan, huruf dasar ya.
dia itu ada 29 huruf. Ya, dari alif, ba, ta, jim, ha, kha, dai, zai, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, ka, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, sampai selesai. Ya, hamzah dan ya. Ini 29 huruf. Ya, ini dasarnya. Taib. Ini adalah hal yang menyangkut dengan utama, yang apa namanya, ringkasan dan pengertian daripada tajwid. Taib. Yang selanjutnya adalah pelajaran pertama. Ini hari ini kita masuki langsung dalam pelajaran pertama. InsyaAllah akan kita bahas ya satu pelajaran saja. Ya. Pelajaran pertama menyangkut tentang nun mati dan baris dua. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ada nun yang mati, adapun ada yang baris dua. Adapun ada yang baris dua. Ini kemana saja yang jadi hukumnya? Kalau yang kemarin itu kita perbaiki tentang makharijil huruf. Jadi makharijil huruf itu didengarkan saja video yang sebelumnya. Bagaimana huruf alif, bagaimana huruf ba, cara bacanya. Ini pelajaran pertama ini menyangkut tentang tajwidnya, hukumnya bagaimana. Ya. Jadi setelah makharijul huruf langsung melanjutkan ke pelajaran pertama yang hukum-hukum bacaan. Yang pertama adalah nun mati dan baris dua. Nun mati dan baris dua ataupun baris dua, baik nun mati ataupun baris dua, ya, jika berjumpa dengan salah satu huruf hijaan yang 29 kecuali alif, ya, peraturan membacanya 4 macam. Ya. Jadi surahnya, pengertiannya, jika ada nun mati, nun itu sudah mati, ya, sukun ataupun baris dua. Ya, ataupun baris dua, an, in ataupun un, ya, bertemu dengan 29 huruf ijaan, ya, 29 huruf dari alif sampai ke apa namanya, hamzah, ya, dari a sampai hamzah kecuali alif, karena alif itu tidak berharkat, tidak dikira, ya. Ya, karena kalau sudah berharkat itu dinamakan dengan hamzah, ya. Ya, itu hukum membacanya ada 4, ya, 4 macam. Jadi kalau ada nun mati ataupun baris dua bertemu dengan 28 huruf, itu hukum membacanya ada 4. Ya, InsyaAllah hari ini akan kita akan kita jelaskan, ya, yang 4 ini. Ya, jadi kalau cukup waktu InsyaAllah kita jelaskan yang 4. Kalau tidak cukup maka hari ini cukup yang 1 saja. Baik. Hukum yang pertama, nun mati bertemu baris ataupun baris dua bertemu dengan 29 huruf. Hukum yang pertama keluar adalah hukum idhar. Keluar hukum idhar. Ini diingat, ya. Bagi yang ingin belajar Al-Quran dengan benar, ini diingat supaya bacaannya nanti benar. Ya. Hukum yang pertama adalah idhar. Apa makna daripada idhar? Idhar maknanya adalah menyatakan. Makna daripada idhar adalah menyatakan. Apa yang maksud dari pengertian daripada idhar? Yaitu, ya, menyatakan ataupun membacakan bunyi nun mati ataupun baris dua dengan nyata, dan tiada berdengung. Kita baca bunyi nun mati tadi ataupun baris dua, ya, dengan nyata, dengan apa adanya, ya, sesuai dengan yang berdengung. Dan tiada berdengung, ya, dan tiada berdengung. Ya, apa arti daripada dengung? Dengung ialah suara yang nyaring keluar dari hidung. Ya, yang dimaksud dengan dengung, ya, seperti contoh itu dengung namanya. Tapi kalau tidak dengung man amana. Tapi kalau kita baca man, itu udah dengung namanya. Ini tidak berdengung. Yang pertama huruf idhar membacakan hukum idhar membacakan dengan tiada berdengung. Sudah. Huruf idhar ada 6. Huruf idhar. Jadi bila mana nun mati ataupun baris dua bertemu dengan huruf ini hukumnya terjadi
idhar. Jadi membacanya tiada berdengung, ya. Yang mana saja hurufnya? Yang pertama ha, yang kedua kha, ain, ghain, ha, hamzah. 6 huruf. Huruf tenggorokan semua, ya. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, apabila ada nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan 6 huruf ini, maka hukum membacanya adalah idhar, yang artinya tiada berdengung, kita baca dengan nyata. Contohnya, nah ini langsung ke contoh, ya. Nah, di sehari 1 mata pelajaran aja. Ini pelajaran pertama ada 4, hari ini 1 saja, ya. Nah, contohnya, mana contohnya? Ya, waktu kita bertemu misalnya contoh, man amana, langsung man, nyata, tidak berdengung. Kalau kita baca man amana, salah. Nah, yang benar man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, jadi langsung, ya. Contoh yang kedua, kullun amana, tidak dengung, langsung, ya, cepat, ya. Kullun amana. Ya, ini yang kedua. Contoh yang ketiga, minhum salamun hiya hatta. Minhum, tidak boleh kita baca minhum, nah, tidak boleh, tapi harus baca minhum salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ya. Yang keempat, contoh yang keempat, salamun hiya, mun hiya, di munnya tidak boleh dengung. Contoh yang selanjutnya, man amila, tidak dengung. Ya, misalnya ketemu man amila, cepat, langsung, ya. Selanjutnya sami'un alim. Ya, jadi menyatakan dan tidak panjang. Selanjutnya min ghillin. Ya, selanjutnya azizun ghafur. Tidak boleh membacakan azizun, nah, tidak, tapi membacanya azizun ghafur. Nah, selanjutnya yanhitun, tidak dengung juga. Alimun hakim, nun mati bertemu dengan ha, ya, tidak berdengung. Alimun hakim. Selanjutnya min khairin, nun mati bertemu dengan kha, tidak berdengung juga, yaitu idhar. Min khairin. Ya, selanjutnya lagi, contoh lagi, yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah, tidak boleh kita bacakan yauma idzin khashi'ah, tidak boleh, tapi langsung, ya, menyatakan. Nah, ini pelajaran yang pertama, yaitu idhar. Nah, itu yang terakhir contohnya, baris 2 bertemu dengan kha, hukumnya adalah idhar. Yauma idzin khashi'ah amilatun. Nah, ini udah dengung. Nah, kalau contoh di surat pendek, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ronha. Nah, tidak berdengung lagi karena kenapa? Baris 2 bertemu dengan ha. Kalau bertemu dengan selain itu, ya bisa berdengung, bisa tidak. Nanti penjelasannya di huruf-huruf lain. Berarti setelah 26 huruf, 28 huruf, kita ambil 6 huruf. Nah, ini hukum yang pertama, nun mati ataupun baris 2, kita ambil 6 huruf, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Berarti sisa 22 huruf lagi. Nanti kemana saja yang akan jadi hukumnya dari 22 huruf. Nanti ada idgham yang pertama, yang kedua, idgham ada 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa, masih ada 4 lagi, ya, masih ada 4, ada idgham,
yang kedua idgham. Idghamnya terbagi dua nanti. Ya. Ada iqlab, ada ikhfa. Ya, ini 4 hukum apabila nun mati dan baris 2 bertemu dengan 28 huruf tadi. Cukup ini dulu untuk hari pertama, yaitu huruf pelajaran pertama, yaitu hukum yang pertama, yaitu nun mati bertemu baris 2, yaitu idhar. Hanya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.